Shalom adik-adik. Selamat datang kembali dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Wow, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari adik-adik kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua anak-anak untuk mau taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami semuanya di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan membaca ayat hafalan dan memuji Tuhan. Nah, namun sebelumnya, adik-adik, Miss mau tanya, apakah adik-adik pernah mengalami hal seperti ini nih? Sebenarnya aku tahu nih, sekarang aku waktunya membaca Alkitab. Tapi gimana ya? Aku udah ada janji sama teman. Aduh, gimana nih? Aku bingung. Aku harus ketemu teman atau baca Alkitab? Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik mengalami hal yang sulit? Menurut adik-adik itu, aduh bingung nih, keputusan apa yang harus saya ambil ya? Nah, adik-adik, apa ya kata firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita baca firman Tuhan sama-sama ya, agar firman Tuhan bisa menolong kita untuk mengambil keputusan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Oke, mari kita lihat Alkitab kita baca dari Kolose 1 ayat 10. Yuk kita buka sama-sama ya. Oke, nah kita baca alamat, isi dan alamat. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Sekarang silakan ditaruh Alkitabnya, kita akan membaca yang bersama-sama. Adik-adik boleh lihat dari slide ya. Nah, oke, alamatnya terlebih dahulu. Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Apa ya yang dimaksudkan tadi dari ayat hafalan yang kita baca dari Kolose 1 ayat 10? Allah ingin kita memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Bagi adik-adik yang belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, nah hari inilah saatnya adik-adik untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Karena itulah satu-satunya cara untuk anak-anak bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan terlebih dahulu agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah menjadi anak Allah, sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, maka maukah engkau berjalan bersama Tuhan? Maukah adik-adik mendengar apa yang Tuhan katakan dari firman-Nya? Ketika adik-adik harus memutuskan sesuatu, maukah adik-adik mengutamakan kehendak Tuhan di dalamnya? Nah, adik-adik, firman Tuhan ini menolong kita untuk kita mengerti bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan, bagaimana kita memutuskan keputusan-keputusan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk kita berjalan terus bersama dengan Dia.
Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik, tentunya adik-adik punya sahabat. Apa saja sih yang biasanya adik-adik lakukan bersama dengan sahabat? Adik-adik bisa saja bermain, belajar, ataupun berbagi makanan bersama sahabat. Nah, adik-adik, persahabatan tidak hanya antar sesama manusia. Terlebih lagi, kita perlu bersahabat karib dengan Allah. Allah mau kita bergaul karib dengan Dia. Pada saat itu, Kain membunuh Habel. Nah, tentunya ini membuat kesedihan kepada Adam dan Hawa. Apalagi pada saat itu, Kain akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Adam dan Hawa. Mereka begitu sedih. Dan ketika mereka melihat lagi domba-domba yang biasanya dijaga oleh Habel, membuat mereka sedih. Nah, adik-adik, dosa mendatangkan kesedihan. Dosa mendatangkan masalah. Kita semua yang ada di bumi ini berdosa. Dosa yang kita lakukan itu menimbulkan kesedihan, menimbulkan masalah. Dan dosa juga membuat kita terpisah dari Allah. Selain itu, adik-adik ingat bahwa hukuman dosa itu ada, yaitu neraka. Bagaimana ya solusinya? Kita sedang dalam masalah nih, yaitu kita berdosa. Dan hukuman dosa adalah maut, yaitu neraka. Puji Tuhan, syukur kepada Allah bahwa Allah mengirimkan satu jalan bagi kita untuk kita bisa berdamai dengan Allah, yaitu Tuhan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita sehingga kita bisa berdamai dengan Allah. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Seperti ada tertulis dalam kitab suci, mari kita dengar bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia naik ke surga dan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kain sudah melakukan dosa, yaitu membunuh adiknya Habel. Dia pergi meninggalkan Adam dan Hawa. Pada waktu itu Kain pergi ke sebelah timur Taman Eden, namanya disebut Tanah Nod, yang artinya pengembaraan. Mereka bisa membuat alat musik, membuat tembaga. Kelihatannya kehidupan mereka makmur, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Tidak hanya keluarga dan anak-anak Kain yang berdosa, seluruh dunia ini berdosa. Nah, bagaimanakah
yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan. Apakah adik-adik mau menyatakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman adik-adik, kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan? Tuhan memakai kita untuk menyatakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau anak-anak mau bergaul karib dengan Tuhan, kita perlu menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan, perlu membaca firman Tuhan, berdoa, dan juga seperti anak-anak yang lakukan saat ini, kita mengikuti sekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Apakah adik-adik masih ingat apa yang menjadi ayat hafalan kita tadi dari Kolose 1 ayat 10? Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi Allah ingin kita berjalan bersama Dia, bergaul karib dengan Allah, mempunyai hidup yang layak dan berkenan kepada Dia. Keluarga Kain bertambah banyak, tetapi mereka tetap hidup di dalam dosa. Nah, tetapi pada waktu itu Tuhan mengaruniakan lagi satu anak kepada Adam dan Hawa, yaitu Set. Nah, kemudian pada keturunan Adam dan Hawa yang ketujuh, Tuhan menganugerahkan satu orang anak yang bernama Henokh. Henokh ini adalah seorang yang bergaul karib dengan Allah. Dia taat kepada Allah. Dia juga mau menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berani menyatakan kebenaran kepada banyak orang di sekitarnya. Henokh adalah orang yang mengasihi Allah. Dia berjalan bersama dengan Allah. Dia bersahabat dekat dengan Allah. Dia juga mau terus terang kepada banyak orang tentang Allah. Nah, bagaimana orang tahu bahwa dia bersahabat karib dengan Allah? Dia menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada banyak orang, dan juga dia berani memperingatkan orang yang melakukan dosa. Dia mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Henokh juga sering berbicara dengan Allah, dan bahkan pada waktu itu dia juga dipakai Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada begitu banyak orang. Dia menyampaikan kepada banyak orang bahwa jikalau mereka berbuat dosa, itu tidak menyenangkan hati Allah. Henokh adalah menjadi teladan bagaimana dia berjalan bersama Allah dan bergaul karib dengan Allah. Bagi adik-adik yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Allah ingin adik-adik berjalan bersama dengan Dia. Alkitab mencatat bahwa selama hidupnya Henokh bergaul karib dengan Allah dan dia hidup taat kepada Allah. Henokh hidup selama 365 tahun, dan ada sesuatu hal yang tidak biasa terjadi pada waktu itu. Allah mengangkat Henokh ke surga bersama dengan dia. Jadi Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia terangkat ke surga. Jadi Allah sudah membawa dia ke surga. Apakah adik-adik mau berjalan bersama dengan Allah? Ingat kembali ayat hafalan kita dari Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan. Terus minta pertolongan kepada Tuhan agar mau merenungkan firman-Nya, mau taat kepada Dia, mau sungguh-sungguh berdoa, dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, demikian sekolah minggu kita hari ini. Terima kasih anak-anak semuanya. Kita mau berdoa bersama, kita minta pertolongan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bagaimana seorang hamba-Mu yaitu Henokh, di mana selama hidupnya dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan.
Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami, bahkan semua anak-anak yang kami layani ini, agar kami semuanya boleh sungguh-sungguh mau bergaul karib dengan Engkau dan taat kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Berkati kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada, pimpin kami, berkati pertumbuhan iman kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sekolah minggu kami hari ini. Tuhan mempertemukan kami juga di lain kesempatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dah.